Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di video presentasi kali ini kami akan mempresentasikan eh, modul join dan juga group by. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Arya Rizky Kananda, NIM akhir 3006. Saya Danu Suryo Nugroho, NIM akhir 3041. Saya Muhammad Lain Nova Krisna, NIM akhir 3048. Ya, untuk materinya join dan juga group by. Mohon maaf. Ya, untuk yang pertama, kita akan bahas untuk soal-soal yang join terlebih dahulu. Di sini untuk database-nya sesuai soal menggunakan database Northwind. ERD-nya seperti berikut ya. Nah, untuk soal poin ke A yang harus dikerjakan nomor 6, 7, dan 8. Nomor 6 ini kita disuruh menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Yang ditampilkan ada nama produk, harga, dan juga nama kategorinya. Lalu di order by berdasarkan nama kategori. Untuk query-nya seperti ini. Jadi yang di-select ada product name, unit price, dan juga kategori name dari tabel products dan juga tabel kategoris. Dengan menerapkan fungsi join seperti ini. Lalu untuk key, untuk bisa menjoinkan dua tabel tersebut ada di kolom kategori ID. Dengan di sini eh, sisi menu ada di tabel products. Lalu di order by kategoris name dan di order by-nya ascending. Lalu untuk soal ketujuh, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Untuk query-nya seperti ini. Jadi kita select company name, order ID, dan juga order date dari dua tabel yaitu customers dan juga orders dengan key ada di customers ID, lalu di order by company name ascending. Untuk yang kedelapan, tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Jadi tampilkan ID order, tanggal, dan juga ID barang. Jadi di select di sini order ID, order date, dan juga product ID from order details, join orders. Ya, untuk key ada di orders ID. Dan di nomor 8 sini tidak perlu diurutkan karena tidak disuruh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke output. Jadi untuk poin A ke 6, outputnya seperti ini. Sesuai soal yang ditampilkan ada tiga kolom. Ada product name, unit price, dan juga kategori name. Dan di sini eh, kita eh kita ya kita urutkan berdasarkan kategori name-nya. Nah, di sini sudah terurut ya. B, C di bawahnya nanti juga akan terus berurut. Lalu untuk poin A7 yang ditampilkan ada tiga, company name, order ID, dan juga order date. Sama ini juga di order by sesuai order date, berdasarkan order date maksudnya. Lalu untuk nomor 8, kita hanya disuruh untuk menampilkan tiga kolom, order ID, order date, dan juga product ID. Selanjutnya untuk soal B, ada empat soal, yaitu pada poin 4, 5, 6, dan 7. Untuk keempat,
Untuk poin keempat, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi ada 4 kolom ya total. Di select order ID, order date, product name, dan juga di sini total price merupakan hasil pengurangan dari unit price dikurangi diskon. Dan dari kolom-kolom yang diselect ini merupakan kolom dari 3 tabel. Yang pertama ada order detail, lalu tabel orders, dan juga tabel products. Dan order detail di sini merupakan sisi menu yang memegang kunci dari 2 tabel di bawahnya, yaitu pada order detail di sini ada order ID dan juga products ID. Di sini bisa dilihat ya, untuk order ID ini merupakan kolom yang dimiliki order detail dan juga orders, lalu order date ini dimiliki oleh orders, product name dimiliki oleh products, lalu unit price ini dimiliki products, discount dimiliki oleh order details. Lalu untuk soal kelima, tampilkan nama lengkap employee berdasarkan nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Untuk query-nya seperti ini, jadi select namanya, first name dan juga last name, dialiaskan nama lengkap, lalu diselect territory description dari 3 tabel yaitu employee territories, employee, dan juga territories. Untuk key-nya ada employee ID dan territory ID. Yang kedua key ini ada pada tabel employee territories, dan jadi sisi main lah tabel employee territories ini. Nah, lalu untuk soal keenam, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Untuk query-nya seperti ini. Jadi select company name, order ID, order date, ship name, dan juga company name. Dan untuk company name yang di sini dialiaskan sebagai shipper name ya, dari tabel orders. Lalu dijoinkan tabel customers dan juga tabel shippers. Untuk tabel shippers di sini eh shipper pada order, pada tabel order ini nama apa ya? Nama foreign key lah, foreign key yang dimiliki oleh orders ini memiliki nama kolom yang berbeda dengan shippers. Jadi di order itu namanya ship via, sedangkan di shippers itu nama kolomnya adalah shipper ID. Lalu untuk soal B7, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang displaynya. Nama supplier beserta nama kategori barang. Untuk query-nya seperti ini, diselect company name dan juga kategori name dari tabel products. Lalu dijoin dari tabel suppliers dan juga kategoris. Ya, seperti itulah query-nya. Untuk outputnya, untuk B4 seperti ini. Jadi sesuai dengan soal yang disuruh tampilkan ada order ID, lalu order date, terus product name, dan juga unit price, total price-nya ya. Nah, di sini total price-nya merupakan setiap recordnya itu merupakan hasil pengurangan dari produk price dikurangi dengan diskon. Lalu untuk soal B5, query-nya outputnya seperti ini. Jadi ditampilkan nama lengkap yang merupakan gabungan dari first name dan juga last name, serta territory description. Jadi territory dari eh, yang punya namanya ini. Lalu untuk soal B6, sini cukup banyak kolom yang ditampilkan.
Ada company name, order ID, order date, ship name, dan juga shipper name. Nah, di sini sebentar. Yang ditampilkan ada company name, order ID, order date, ship name, company name sebagai shipper name. Ya, total ada 5 kolom. Untuk outputnya sudah benar seperti ini. Lalu untuk soal B7, di sini ada 2 kolom yang ditampilkan, yaitu company name dan juga kategori name. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya yaitu soal yang C, yaitu seperti berikut soalnya. Ada 4 soal juga yang harus dikerjakan. Pada soal nomor 5, kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang di kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Kemudian kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian berurut berdasar tanggal pembelian. Kemudian nomor 7 kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Kemudian yang nomor 8 kita diminta untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya untuk produk yang harganya 5 sampai $10. Oke, next. Untuk jawaban soal nomor 5 yaitu sebagai berikut, yaitu kita menselect kolom produk name, unit price, kategori name pada tabel produk dengan alias PR, kemudian kita joinkan tabel kategori dengan inisial CS berdasarkan seperti berikut patokannya, yaitu kategori ID pada produk name, maka pada tabel produk sama dengan kategori ID, kolom kategori ID pada tabel kategori. Kemudian kita filter menggunakan fungsi where, di mana kategori name di tabel kategoris itu sama dengan BVREX, dan pada kolom unit price di tabel produk yaitu harganya kurang dari 10. Kemudian yang soal nomor 6 jawabannya sebagai berikut. Kita akan menselect company name, order ID, dan order date pada tabel order dengan alias O. Kemudian kita joinkan tabel customer beralias CS dengan berpatokan pada customer ID sebagai berikut. Karena customer ID pada tabel CS sama dengan customer ID pada tabel order. Kemudian kita memfilternya juga berdasarkan country pada tabel kategori, yaitu filter dengan country-nya USA, dan order date-nya itu kurang dari tanggal 1 Januari 1997. Kemudian kita urutkan berdasarkan order date secara ascending. Oke, next. Oke, selanjutnya soal nomor 7, yaitu kita akan select company name pada tabel kategori sebagai customer, kemudian kita select order ID, order date, kemudian kita select company name pada tabel shipper berdasar dengan alias shipper name dari tabel order. Kemudian kita joinkan beberapa tabel, yaitu tabel customer, tabel shipper, dan tabel employee, karena pada kolom yang diselect itu berada pada tabel-tabel. Kemudian kita memfilternya menggunakan fungsi where, mana eh, tabel pada tabel employee yang kolom country sama dengan tabel order, kolom ship country, dan order date-nya itu lebih dari tanggal 31 Desember 1997. Kemudian yang soal nomor 8, kita akan select company name pada tabel shipper, dan select kolom kategori ini pada tabel kategori, kemudian unit price dari tabel supplier. Kemudian kita joinkan beberapa tabel, yaitu produk, kategori, karena kolom unit price itu berada pada tabel produk, dan kolom kategori name dari kolom kategori.
Kemudian kita akan filternya berdasarkan berikut, yaitu product name-nya, yang unit price-nya yaitu di antara 5 sampai 10. Nah, untuk outputnya sebagai berikut di soal nomor C5, di sini contoh output di soal C6, ini eh, output soal C7, dan ini output soal C8. Oke, selanjutnya pada soal keempat, pada soal D, yaitu yang soal nomor 4, kita diminta untuk menjelaskan jika E1 many dan E2 tunjukkan key dari E1 dan itu yang digunakan untuk join E1 dan itu manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2. Nah, kemudian soal keenam yaitu kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2. Yang soal nomor 9 kita diminta untuk menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, untuk menjawab soal tersebut, yaitu seperti berikut. Yang keempat, yaitu key yang untuk menjoin antara tabel E1 dan E2 adalah kolom employee ID pada tabel E1. Dikarenakan tabel E1 adalah many, dengan keterangan tersebut, maka yang menjadi manager adalah tabel E2, atau buannya itu E2. Soal yang keenam, yaitu untuk menjawabnya, kita akan select beberapa kolom di sini, yaitu kolom first name, last name, dan employee pada tabel eh, employee 1, kemudian sebagai karyawan, dan kedua kita akan select kolom first name, last name, dan employee ID pada tabel E2 sebagai manager. Nah, kita menseleknya itu dari tabel employees yang dialiaskan dua, kemudian kita joinkan tabel employees E1 dengan tabel employees itu sendiri dengan aliaskan E2. Nah, kemudian ini diurutkannya berdasarkan tabel E1 reports to. Kemudian soal ke-9, eh, kita akan select first name, last name, dan employee ID sebagai employee dari tabel E0. Kemudian kita select juga first name, last name, dan employee ID dari tabel E1 sebagai pimpinan, dipimpin. Kemudian kita akan select dari tabel employees dengan alias E0, dan kita full joinkan dari tabel employees itu dengan tabel employees itu sendiri dengan alias E1. Nah, kemudian tabel itu akan diurutkan berdasarkan reports to pada tabel E0. Nah, fungsi full join ini kita akan joinkan semua tabel meskipun tabel itu tidak memiliki kecocokan. Untuk outputnya sebagai berikut di D6 dan D9, karena di D4 kita diminta untuk menjelaskan saja, maka tidak ada outputnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu modul group by. Di sini di group by terdapat 3 soal. Yang pertama yaitu tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta banyaknya barang yang pernah dijual oleh setiap employee. Yang nomor 13, tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta barang termahal yang pernah dijual oleh setiap employee. Yang 14, tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, dan banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Yang terakhir yaitu nomor 15, tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, total nilai pembelian setiap customer. Selanjutnya yaitu query yang nomor 13. Kita select employee ID, kita select kolom employee ID, kolom full name yang berasal dari gabungan kolom first name dan last name, dan kolom most expensive product untuk menampilkan barang dengan nilai yang tertinggi yang pernah dijual. Untuk menghitung nilai tertinggi barangnya itu kita gunakan fungsi agregat max. Setelah itu kita tentukan dari tabel mana data akan diambil. Di sini kita menentukannya dari tabel employees, kita aliaskan O, kemudian kita joinkan antara tabel order dengan tabel order detail. Berdasarkan
key-nya yaitu order ID. Setelah itu kita gunakan join lagi untuk menggabungkan order detail dengan produk dengan menggunakan key-nya yaitu product ID. Setelah itu kita gunakan where untuk memfilter baris berdasarkan harga unit dalam order detail. Di sini kita membandingkan kolom unit price dengan subquery select max unit price from order detail where order ID sama dengan order ID yang mengambil harga unit maksimum untuk setiap pesanan. Hal ini memastikan bahwa hanya baris dengan harga unit maksimum yang akan dipertahankan dalam hasil akhir. Nah, selanjutnya kita kelompokkan menggunakan group by berdasarkan employee ID, first name, dan last name dari tabel employees. Next. Nah, selanjutnya query untuk soal yang nomor 14. Di sini kita nge-select beberapa kolom yaitu customer ID, company name, dan on product ID dari dialiaskan sebagai total produk forecast untuk menghitung jumlah produk pesanan yang dibeli oleh setiap pelanggan. Setelah itu kita tentukan dari tabel mana data akan ditampilkan. Di sini kita tentukan yaitu dari tabel customer yang kita aliaskan sebagai C, kemudian kita joinkan antara tabel customer dengan tabel order dengan key-nya yaitu customer ID. Setelah itu kita joinkan lagi antara tabel order dengan order detail dengan key-nya yaitu order ID. Setelah itu kita kelompokkan menggunakan group by. Kita kelompokkan berdasarkan customer ID, company name, dan dari tabel customer. Selanjutnya yaitu query soal yang nomor 15. Kita select beberapa kolom yaitu customer ID dari tabel customer, company name dari tabel customer, dan di sini terdapat fungsi agregat yaitu sum OD dot unit price dikali OD dot quantity dialiaskan sebagai total purchase value. Jadi fungsi agregat sum digunakan untuk menghitung total nilai pembelian yang dilakukan oleh setiap pelanggan. Nilai tersebut dihitung dengan mengalihkan harga satuan unit price dengan kuantitas quantity pada setiap baris detail pesanan atau tabel order detail dan kemudian menjumlahkan semua nilai tersebut. Nah, selanjutnya from tabel customer yang dihasilkan sebagai C. Setelah itu kita joinkan antara tabel customer dengan tabel order dengan key-nya yaitu customer ID. Nah, selanjutnya kita gunakan join lagi untuk menggabungkan tabel order dengan tabel order detail dengan key-nya yaitu order ID. Setelah itu kita kelompokkan berdasarkan customer ID dan company name dari tabel customer yang dihasilkan sebagai C. Next. Nah, ini untuk output soal nomor 12 dan 13. Ini sudah sesuai dengan apa soal yang ada di modul. Next. Dan ini output soal nomor 13 dan 14. Hmm, Selanjutnya yaitu modul having. Karena masih ada, mohon kita break sebentar. Oke.
Oh. Nah, selanjutnya yaitu modul having. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan ya, perbedaan antara having dan where. Keduanya itu memiliki persamaan, yaitu untuk memfilter data pada sebuah baris-baris. Akan tapi bedanya kalau where itu digunakan sebelum group by, sedangkan untuk having digunakan setelah group by atau setelah pengelompokan dilakukan. Nah, di sini dalam modul having terdapat 3 soal. Yang nomor 10 yaitu tampilkan ID dan nama supplier, serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Yang nomor 11 tampilkan ID dan nama supplier dari Jerman, serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Yang nomor 12 yaitu tampilkan ID dan nama supplier dari Jerman, serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier jika penjualannya lebih dari 100 buah barang. Untuk query yang nomor 10 itu pertama kita select beberapa kolom, kolom supplier ID, contact name, dan count product ID untuk menghitung banyaknya untuk menghitung banyaknya barang yang sudah terjual. Dan kemudian kita aliaskan sebagai jumlah barang dijual. Dari tabel supplier yang dialaskan sebagai S, kemudian kita gunakan left join. Nah, left join ini fungsinya untuk apa? Yaitu agar memastikan bahwa semua baris dari tabel supplier akan tetap ditampilkan, bahkan jika tidak ada pencocokan dengan tabel produk. Nah, kita gunakan left join produk. Kita joinkan tabel produk yang dialaskan sebagai P dengan
tabel supplier yang dijelaskan sebagai S dengan key-nya yaitu supplier ID. Setelah itu kita kelompokkan kolom supplier ID pada tabel supplier dan kolom kontak name pada tabel supplier. Setelah itu kita gunakan having untuk memfilter hasil berdasarkan kondisi operasi pengelompokan, yaitu di sini kondisinya adalah count P produk lebih besar daripada 0, yang berarti hanya baris-baris yang memiliki jumlah produk yang dijual lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya yang query nomor 11 yaitu kita select kolom supplier ID dari tabel supplier dan kontak name dari tabel supplier, dan sebenarnya untuk select nomor 11 ini sama seperti select yang nomor 10. Kemudian langsung saja kita masuk ke join-nya, yaitu join kita gabungkan tabel produk dengan tabel supplier. Di sini kita tabel produk kita lihatkan sebagai P, dan kemudian kita gabungkan ke tabel supplier yang menggunakan key-nya yaitu supplier ID. Kemudian kita filter menggunakan where agar data yang ditampilkan itu hanya supplier yang berasal dari Jerman saja. Nah, setelah itu kita gunakan having. Di sini untuk kondisi having-nya itu sama seperti soal yang nomor 10. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu query-nya, yaitu kita query-nya itu select-nya sama seperti jawaban yang sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke join-nya saja. Di sini kita gabungkan tabel produk yang dialiaskan sebagai P dan tabel supplier yang dialiaskan sebagai S dengan key-nya yaitu supplier ID. Dan kita filter berdasarkan negaranya yaitu Jerman. Setelah itu kita kelompokkan berdasarkan supplier ID dan contact name. Nah, di sini kita menggunakan having count untuk untuk menghitung uh, untuk menghitung untuk menghitung jumlah produk yang dijual lebih dari 100. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk outputnya soal yang nomor 10 dan output soal nomor 11. Jadi untuk soal nomor 11 itu kita filter terlebih dahulu tadi berdasarkan negaranya yang berasal dari Jerman. Nah, untuk output soal nomor 12 ini memang berdasarkan query-nya itu tidak terdapat pada database. Apa yang diminta pada soal di modulnya memang tidak terdapat di database. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.